Saya memang suka tema-tema yang semacam ini ya. Biar majelis taklim itu kalau dihadiri, kajian-kajian ilmu itu biar kalau dihadiri jadi sebab kebahagiaan kita gitu. Mudah-mudahan nih kita sesudah dari majelis ini hati kita selalu berbahagia dan tidak sedih-sedih lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya baca Al-Quran, saya suka perhatikan bagaimana bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Dan saya tertegun ketika saya membaca di surat Al-Qasas dari ayat 7 ya sampai dengan ayat 13. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulangi ayat la tahzan, la takhafi wa la tahzani di ayat 7. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di bawah juga kai taqarra ainuha wa la tahzan. Itu juga ada ngulangin lagi la tahzan. Dan ayat ini baik ayat yang atas maupun ayat yang bawahnya, yang ayat 7 maupun ayat yang 13, ini dua-duanya kalimat la tahzani wa kai taqarra ainuha wa la tahzan ditujukan, yang artinya adalah jangan bersedih, ditujukan kepada seorang perempuan. Teman-teman saya sekalian, dan kalau saya baca ada juga ayat di surat Maryam kalau saya tidak salah itu ya. Nah itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada ketika bercerita tentang Sayyidah Maryam, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sayyidah Maryam juga jangan bersedih. Ya rupa-rupanya kesedihan hati seorang perempuan ini memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah tidak mau gitu melihat seorang perempuan bersedih hati. Jadi rupa-rupanya kesedihanmu itu punya nilai di mata Allah. Allah nggak suka kamu bersedih, Allah nggak mau kamu bersedih. Teman-teman saudara sekalian, akan tetapi tentu tidak semua perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli dengan kesedihannya. Tidak semua perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli dengan keadaan hatinya. Tentu terhadap perempuan-perempuan yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak solehah, yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak peduli. Mau dia sedih, mau dia jungkir balik gitu ya, mau dia tertawa terbahak-bahak ataupun menangis meraung-raung, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli. Karena ternyata ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, la tahzani, la tahzan, juga kepada Sayyidah Maryam, la tahzan juga, la tahzani. Teman-teman sekalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat. Sayyidah Maryam tentu saja, dan di ayat yang Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini Allah berkata untuk tidak sedih kepada seorang perempuan hebat, ibunda dari Nabiullah Musa alaihi jadi ibunda terbaik di Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Seperti apa keadaan dia yang membuat Allah sampai sebegitunya menjaga hati dan perasaan Yukabed. Kita juga meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu riwayat bacanya Yukabed, ada satu riwayat namanya bukan Yukabed deh, tapi Yukabed gitu misalnya. Nah, itu memang ada dua riwayat cara bacanya, ada yang baca Yukabed, ada yang baca Yukabed. Enak kedengarannya yang mana? Suka-suka aja lah ya. Sehingga sekalian saya muliakan, saya akan menyampaikan kepadamu beberapa poin sehingga membuatmu
kesedihanmu bernilai di mata Allah. Allah tidak mau membuatmu sedih, sehingga mudah-mudahan sepanjang hidupmu kamu akan dapat menjadi orang-orang yang berbahagia, tidak mudah berada dalam kesedihan. Jadi sekalian saya muliakan, dari kisahnya Yukabid saya bisa memberikan beberapa poin padamu. Kalau kamu ingin air mata kesedihanmu punya nilai di mata Allah, sehingga Allah tidak mau melihatmu bersedih, sehingga Allah tidak mau membuatmu bersedih, dan Allah sang pemegang kendali atas kehidupan akan terus jaga dari dunia hari akhirat nanti. Yang pertama, teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, tetaplah berada dalam jalan Allah dengan cara kerjakan perintahnya, jauhi dosa-dosa. Kalau kamu ada dalam jalan ini, kamu akan lebih mudah untuk bisa menjadi seorang perempuan yang tidak sedih hidupnya, tidak sengsara hidupnya, tidak jatuh hidupnya. Tempuhlah jalan takwa. Tempuhlah jalan takwa. Bu, Kak, Dek, siapapun kamu, apapun posisimu, baru anak yang belum menikah, ataukah istri, ataukah ibu, bahkan ibu yang sudah punya anak, yang sudah punya anak, maksudnya nenek, ya, apapun aja posisimu, kalau kamu dalam hidupmu menempuh jalan takwa, kamu ikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu sudah lebih dekat dari jalan kebahagiaan yang membuatmu insya Allah Allah akan jaga hatimu sehingga kamu akan jauh dari kata-kata kesedihan, terutama kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Allah langkah-langkahmu, tetaplah dalam jalan takwa. Diperintah Allah ikut aja. Allah memerintahkanmu untuk sholat, jangan pernah terfikir meninggalkannya. Sholat itu hubungan antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahkan terhadap sholat yang merupakan hubunganmu sama Allah, kamu berani meninggalkannya, itu artinya kamu adalah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu saja sudah memutuskan hubungannya dari Allah, maka bagaimana mungkin Allah berkenan untuk menyambungkan rahmatnya, kasih sayangnya, keridhaannya kepada dirimu. As-salatu imaduddin, man hafidhaha faqad hafidhad din. Kata Nabi Muhammad, salat itu tiangnya agama. Kalau salat kamu sia-siakan, berarti kamu telah menyia-nyiakan agamamu. Dan kalau salatnya kamu jaga, berarti kamu telah menjaga agamamu. Teman-teman saya sekalian, urusan salat nomor 1. Jangan pernah terfikir untuk meninggalkannya. Beradalah dalam jalan takwa. Diperintahkan Allah buat puasa Ramadan, kita puasain. Yang kita tinggal karena datangnya menstruasi, karena datangnya nifas misalnya, atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, kamu qadha di bulan-bulan yang lain. Ini sekarang nih bulannya udah lebih merapat, lebih dekat dengan bulan puasa daripada puasa yang kemarin ya. Nah, ini artinya waktu mengqadha puasa sudah semakin sempit. Ayo, yang masih punya hutang puasa, datang Senin, datang Kemis, silahkan berpuasa.
Itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan buat kita sekalian. Allah perintahkan dirimu untuk tidak membuka aurat. Jangan buka aurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirimu untuk menjaga diri, teman-teman sekalian, untuk menjaga diri. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kita Islam jangan menghinakan diri dengan meninggalkan ajaran agama ini. Masuk ke hotel, sibuk cari toilet. Kirain kedua. Biasanya kan kalau hotel tuh toiletnya bagus-bagus ya, kacanya besar-besar. Ternyata mau selfie di kamar mandi lama banget, maksudnya di bilik yang masuk toilet itu ya. Jadi sekalian saya muliakan, habis itu udah kelihatan tuh foto 50 biji pakai filter. Habis pakai filter dari 50 dipasang satu di dalam statusnya di Instagram misalnya atau di status HP dengan caption abaikan muka udah pakai filter mintanya diabaikan. Maksud kamu apa coba? Mau bilang tuh liatin kusem aja kan masih cakep kan? Kamu mau ngingetin siapa dengan mukamu itu? Teman-teman saya sekalian, mau ada siapa yang kamu mau ingatkan dengan mukamu tersebut gitu? Kamu mau foto-foto banyak, selfie-selfie itu, kamu takut kalau satu hari kamu amnesia sama muka kamu sendiri? Terus kemudian kirim sama suami, kamu takut suami kamu lupa sama muka kamu gitu? Ayolah, teman-teman saya sekalian, apalagi kalau kamu niatannya adalah untuk biar ada seseorang laki-laki di luaran sana yang menyesal karena telah meninggalkanmu di masa SMA. Akulah mantanmu yang tersia-sia. Sehingga sekalian yang saya muliakan, untuk apa gitu? Perempuan itu semakin menjaga diri semakin baik. Khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Kita pinter-pinterlah jaga diri, pinter-pinter jaga diri. Sehingga sekalian, ketika kamu laksanakan semua perintah Allah, kamu jalankan sebagaimana mestinya, kamu sudah dekat dengan jalan Allah peduli rasa hatimu. Allah jaga nantinya agar hatimu jangan mudah bersedih lagi. Yukabet kayak begitu. Dia adalah seorang perempuan taat, teman-teman sekalian, mengikuti ajaran-ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Taat, hatinya dia pakai buat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam jalan Allah, dari mulai sejak awal kehamilan dia jaga kehamilannya dengan selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian saya muliakan, maka Allah pun sangat peduli kepadanya. Jadi langkah awal untuk menjadi seorang perempuan solehah yang taat dalam yang dipedulikan Allah Subhanahu wa taala, yang disayang Allah sehingga Allah tak mau dia bersedih hati, langkah awalnya adalah tempuhlah jalan takwa. Tetaplah berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf. Panitia kayaknya boleh duduk deh. Saya lihatnya kayak capek gitu. Saya tak sampai hati melihatmu bersedih. Ya, tapi saya jangan ditinggal tidur ya sama panitia. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi yang pertama, tempuhlah jalan takwa. Sebab gini nih, kalau jalan takwa kamu nggak tempuh,
artinya kamu meninggalkan Allah, teman-teman. Kamu tidak menempuh jalannya Allah. Artinya kan kamu meninggalkan Allah. Bagaimana mungkin yang meninggalkan Allah akan terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya kamu pergi meninggalkan, Allahnya pergi meninggalkanlah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh sama hamba-hambanya. Ini kita kalau ngerjain taat, kan artinya kita lagi mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh bilang, "Man taqarraba ilayya shibra, taqarrabtu ilaihi dira'a. Wa man taqarraba ilayya dira'a, taqarrabtu ilaihi ba'a." Kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, apabila aku lihat hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila aku lihat hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa itu dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri dibentangkan. Itu namanya satu depa. Dari ujung jari ke sini nih. Ini namanya dira. Dari ujung jari ke siku-siku. Namanya satu dira atau satu hasta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu Allah. Allah tuh tergantung kitanya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat, Allah semakin dekat. Akan tetapi kalau kita menjauh, Allah juga akan menjauh. Man aqbal 'alallahi jumlah aqbalallahu alaihi jumlah. Wa man a'rad 'anillahi jumlah a'radallahu anhu jumlah. Wa man kana sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Teman-teman sekalian, seorang ulama mengatakan, siapa yang mendekat kepada Allah, menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, Allah pun menghadapkan seluruh rahmatnya kepada orang tersebut. Semua kebutuhannya, semua urusannya, Allah SWT akan menghadapkan dirinya kepada orang tersebut. Siapa yang berpaling dari Allah secara keseluruhan, Allah pun akan berpaling darinya secara keseluruhan. Wa man kana sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Siapa yang sesaat-sesaat, Allahnya akan kepada dia juga sesaat-sesaat. Sesaat taat, sesaat maksiat. Ya Allahnya juga, kalau dia doa sesaat dijabah, sesaat ditolak. Allahnya juga sama dia kayak begitu. Sesaat Allah peduli, sesaat Allah nggak peduli. Karenanya sama dia ini, sesaat dia seneng, sesaat dia sedih. Gitu terus teman-teman. Jadi tergantung perlakuan Allah kepadamu, tergantung dari bagaimana kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sia-siakan. Mendekatlah terus kepada Allah, tetaplah berada dalam jalannya. Itu yang nomor satu. Kalau ingin dirimu punya nilai di mata Allah, sehingga Allah akan peduli terhadap rasa hatimu, dan Allah tak mau membuatmu bersedih hati, maka jalan pertama yang harus kamu tempuh adalah tetaplah taat padanya, tempuhlah jalan takwa padanya. Jangan tertarik sama dosa, teman-teman. Jangan tertarik sama dosa. Tertariklah sama yang halal. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan kepada yang kedua, ada satu waktu seorang murid, ya izinkan saya bercerita ini ya. Ada satu waktu seorang murid datang pada gurunya. Laki-laki sudah menikah lama, dia bilang sama syekhnya, "Syekh, saya mau nanya padamu. Saya ini Syekh, sudah menikah sama istri saya 10 tahun lebih. Dulu saya lihat istri saya itu perempuan paling cantik. Tidak ada perempuan lain lebih cantik dari istri saya. Sekarang saya sudah menikah 10 tahun lebih nih, saya lihat semua perempuan cantik kecuali istri saya. Dulu awal-awal saya nikah sama istri saya lihat tidak ada perempuan lebih menarik daripada istri saya. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali istri saya."
Rasanya susah sekali Syekh untuk bisa melihat istri sebagai sesuatu hal yang, mohon maaf ya, membangkitkan gairah gitu misalnya gitu. Saya justru akhirnya jadinya sering tertariknya itu sama perempuan yang lain gitu Syekh. Saya ingin sekali bisa menikmati yang halal gitu kan di dalam rumah gitu. Tapi bagaimana ini Syekh, ya ampun, saya susah sekali dengan perasaan saya ini. Syekhnya balik tanya, maaf, apakah sesudah menikah denganmu istri kamu itu menjadi tidak cantik karena memang tidak pandai merawat badan? Enggak Syekh, istri saya tetap badannya tetap seperti dulu, mukanya juga mulus tetap seperti dulu. Enggak juga tuh giginya rontok satu-satu, enggak juga Syekh. Atau rambutnya sekarang udah putih semua gitu, enggak juga Syekh. Baru 10 tahun aja kami menikah dan istri saya masih tetap seperti sedia kala. Tubuhnya, cantiknya sama sebenarnya seperti sedia kala. Ini cuman perasaan saya aja Syekh. Saya yang sekarang ini jadi seperti ini, masalahnya tidak ada pada istri saya. Syekhnya nanya, apakah istri kamu sekarang akhlaknya menjadi tidak baik padamu? Tukang ngomel, tukang marah-marah. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kalau kemudian suamimu itu melihatmu menjadi tidak menarik lagi karena kamu yang suka ngomel-ngomel, saya sih nggak nyalahin suaminya. Memang agak sulit tertarik sama perempuan yang kerjaannya marah mulu. Betul gak? Sulit sayang sama orang yang kerjaannya ngomel mulu. Apalagi yang setiap kali ngomel ada piring terbang gitu ya, udah jadi kayak Tata Surya. Tiba-tiba ada piring terbang, Masya Allah. Tiba-tiba ada garpu melayang, gitu kan. Sulit sayang sama perempuan yang memang akhlaknya tidak baik. Sulit. Apakah seperti itu istrimu? Kata syekhnya nih, dia bilang enggak Syekh, istri saya baik akhlaknya. Sama saya ya baik, sama ketika dari sejak awal-awal nikah. Dia tidak suka berkata-kata kasar padamu. Oh tidak, istri saya baik. Dia gak suka marah-marah nada tinggi kepadamu. Tidak, kecuali kalau dia lagi nyanyi dan nada tingginya kan nada tinggi ya. Dia bilang enggak Syekh, istri saya sama aja seperti dulu. Perlakuannya tetap baik pada saya, tetap hormat pada saya. Dia bilang, jadi kamu punya istri tetap cantik seperti dulu dan tetap baik seperti dulu. Dia rawat badannya, maksudnya sikat gigi rajin gitu, keramasan rajin, baunya oke gitu. Dia bilang iya Syekh, karena juga memang agak sulit ya laki-laki tertarik sama perempuan yang dilihat atau dicium baunya bawang, cium lagi ikan asin. Pas malam-malam udah nggak ada nih bau bawang, bau ikan asin, ganti minyak angin. Maaf. Misalnya gitu ya, awal-awal nih minyak wangi yang berjejer. Sekarang nih kalau mau tidur di samping tempat tidur itu penuh dengan pertolongan pertama. Ini yang di belakang nih ada ibu-ibu yang mikir kayak gini, kok Ustazah tahu aja ya? Benar, saya tahu karena saya salah satunya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, apakah karena seperti itu gitu kata syekhnya nih, mungkin kamu jadi nggak tertarik lagi sama istri kamu karena aromanya udah jadi tidak menyenangkan gitu. Karena teman-teman sekalian, ini hal yang memang apa ya, memang tepat bener adanya gitu. Saya tuh sampai dulu pernah mikir gitu, kenapa ya Nabi Muhammad tuh sama Allah dibikin seharum itu gitu. Karena memang ketertarikan seseorang terhadap aroma itu lebih dulu loh daripada ketertarikan terhadap kayak perilaku dan lain sebagainya gitu. Itu memang hal yang cukup penting juga. Makanya kenapa kita terutama para istri harus menjaga aroma tubuhnya. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai nggak mandi berapa hari gitu. Jangan sampai nggak sikat gigi berapa
minggu gitu. Jangan sampai nggak keramasan berapa bulan gitu kan. Kalau dideketin agak bau karbit gitu misalnya. Ya, itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Kita harus jaga diri gitu. Aroma kita juga harus kita pastikan, terutama saat kita berada di dekat dengan suami. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi akhirnya syekhnya nih bertanya, dibilang enggak syekh, istri saya jaga dirinya ya, kalau habis selesai masak atau apa dia juga akan mandi, akan ya sekurangnya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap untuk saya dekati. Teman-teman sekalian, syekhnya kemudian bilang, jadi kamu punya istri tetap cantik, aromanya tetap wangi, badannya tetap bagus seperti sedia kala, dan dia akhlaknya tetap baik padamu, tapi kamu melihatnya sudah tidak tertarik lagi kepadanya. Dia bilang, betul Syekh, ini yang saya mau tanyakan kepadamu, apa sebabnya? Syekhnya kemudian nanya, apakah selama ini kamu suka untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, entah itu di internet, entah itu di bioskop, entah itu dalam tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang ada tersebar di media sosial? Atau kamu suka melihat perempuan di luaran sana yang cantik-cantik, yang berjalan melenggak-lenggok, yang seksi-seksi di sana itu di luar sana? Dia menunduk terus dia bilang, ya gitulah Syekh, kan namanya juga laki-laki. Nyalahin kodrat, dosa mah dosa aja. Teman-teman sekalian, dia menunduk-nunduk sambil bilang, iya betul Syekh, saya suka melakukannya. Kata Syekhnya, nak, dengarkan ini ya, ini poin penting dalam hidupmu. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, dengarkan saya. Poin penting dalam hidupmu. Syekhnya bilang, nak, ketika Allah melihat hatimu tertarik kepada yang haram, Allah cabut dari hatimu kenikmatan pada yang halal. Allah buat hatimu dicabut dari kenikmatan terhadap yang halal. Saudara sekalian saya muliakan, karena dia meninggalkan jalan takwa, maka Allah pun tak peduli lagi terhadap kebahagiaan dan kesenangannya. Maka kalau kamu nih misalnya, kok hidup saya sedih mulu ya, kok saya tuh nggak bisa gitu seneng gitu, misalnya ngobrol sama temen, ngobrol yang halal, kok saya nggak seneng ya. Kenapa ya saya jadi anak kok nggak suka gitu ngobrol sama orang tua gitu, bicara enak gitu sama orang tua, pegang-pegang tangan orang tua gitu, kenapa saya nggak suka? Misalnya gitu. Atau kenapa saya sebagai seorang istri kok kayaknya ngelihat muka suami kayak bawaan sebel aja gitu. Atau kamu sebagai seorang orang tua ya, kenapa saya nggak bisa gitu sama anak-anak saya bercanda, saya peluk dia gitu, saya puji dia, kenapa saya nggak bisa melakukannya? Kenapa saya tidak bisa bergembira, bersuka cita bersama dengan yang halal? Tengok hatimu teman-teman saudara sekalian, lihat hatimu. Barangkali sebabnya adalah karena kamu tertarik, kamu suka sama kesenangan-kesenangan yang haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu kesenangan terhadap yang halal. Hati-hatilah. Itu efek samping dari perbuatan dosa sebelum murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum naudzubillah pada ujungnya kemaksiatan baridul kufur dapat menjadi penyebab iman tercabut dari dalam hati seseorang.